Halo guys dan girl, balik lagi di Komat Kamit video untuk G4UR. Agak cepet untuk bulan ini, video Komat Kamit biasanya di akhir bulan. Untuk si G4 yang tingginya setara dengan Sonic yang lagi jongkok ya geng. Soalnya gue ada kegiatan dan kemungkinan akan tanggal 1 baru akan upload video berikutnya. Jadi setelah video ini akan vakum sebentar ya, mohon maaf ya geng. Langsung saja skill setnya dulu. Ada shatter di skill 1. Wah mantap lah, setidaknya ada sesuatu walau cuma 20%. Masih tinggian si Kujingkrak V1 ya. Di Kujingkrak V1 30%. Skill 2 3 hit 420 600% attack normalnya. Terus ada 100% chance untuk inflict special burn. Dan each hit berarti betul sekali bisa 3 layer langsung skill 2 nya si G4 ini. Terus ada 30% non-crit damage free to all. Berarti keepsake-nya ini kalau tim kalian cruel-nya itu di hero agak kurang. Tapi kalau cruel kalian di monster, wah ini mantep banget ini si keepsake-nya ini. Nebeng cruel langsung aktif ya kan? Terus pasifnya dapat buff DOT damage semua allies. Sayangnya sama dengan yang core-nya si Genos dan Psychos dan Bomb. Tidak stuck karena sama. Absorb 40, 50%, 60%, special burn damage dan juga detonation damage dari special burn itu. Cuman ini hanya kata dan juganya itu proses absorpsinya. Si G4 sendiri tidak bisa detonate special burn-nya, harus ada Fasinman V1 atau sejenisnya. Gloribus juga bisa. Absorbnya kemana? Ke special guard untuk dia dan temen seru. Wow ya. Kalau si Aloy itu harus berkeepsake baru bisa ngisi ke temennya seru. Kalau si G4 nggak perlu ya. Polos aja udah bisa. Mantap. Awaken pasif akan ngasih special burn ke semua musuh. Kalau Awaken 2 jadi 3 round, jadi 3 kali. Awaken 1 hanya sekali. Dan betul hanya satu aja ya. Walau musuhnya cuma satu, kayak bossing, tetap hanya satu apinya. Damage-nya sama dengan yang di ulti 150. Terus dia ada di spell stun. Mirip-mirip kayak Goketsu SSR Plus lah ya. Awaken 1 2 kali, Awaken 2 3 kali. Plus dia sendiri juga immune stun. Mantap. Terakhir dia ada attack buff cuy. Attack buffnya 10% dikali 3 bisa berdasarkan special burn yang ada di tim musuh. 30% A1, 45% A2. Wah berarti bossing ini cuma 10% dong bang. Soalnya kan targetnya cuma satu. Ultinya tadi gue ulangi lagi bisa 3 stack langsung. Jadi aman. Aman. Oh ya sebagai gambaran ini prototipenya. Prototype skill sebelum skill resminya muncul waktu itu. Sebagai gambaran saja. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Cuman di prototype ini dia bisa ngedetonate. Kalau di skill resminya nggak jadi ya. Oke, ini buff gearnya attack persen tentunya. Ini attack kali 3. Opsionalnya bonus damage free. Buat apa bang? Misalnya dia nge-ultinya apalagi pakai keepsake kan ya. Lumayan tuh damage-nya kan. Nah, berkurang sedikit-sedikit refleks dari Aloy. Ataupun damage dari Metal Blade kan extra damage juga. Terus, kalau misalnya ada detonation ngelawan G4 musuh kan, ada Fasinman ke-1-nya, detonate-nya kan lumayan itu. Berkurang seperti itu. Tapi hanya opsional. Buff gear high tech-nya attack kali 3, opsionalnya hit atau HP. Kalau HP boleh lah 2 ya, 3 attack 3 HP 2 itu luar biasa. Kalau hit nyarinya 1 aja. Cuman ya kalau attack 3 hit 2 aja tentunya sangat gak apa-apa. Kan target utamanya attack kali 3-nya. Tentunya ini full attack, gua tetap akan selalu pilih Drive Knight daripada si Fiery. Soalnya 10% dibanding dengan 12% tok ya. Tapi ada perlindungan si Drive Knight menurut gua. Ini value-nya 95. Kenapa tidak 100? Karena dia harus ada detonator kayak Fasinman V1 gitu. Kalau di medium atau di new server ya cincai lah ya. Cuman kan di old server apalagi Sultan yang punya semua,
itu kemungkinan akan kesulitan memasukkan detonator. Nah, makanya tidak sempurna dia di PvP, tapi tinggi sekali, cuman tidak sempurna di situ. Berkeepsake, Awaken 2 lebih tinggi sedikit daripada Berkeepsake, sedangkan ini full setnya. PvE, wah PvE mah cincai masukin Fascinator PS1. Ini Berkeepsake, Awaken 2 dan ini full setnya. PvP juga aman sekali, dia buffnya tinggi, damage-nya tinggi, luar biasa. Cuman walaupun seluar biasa itu, polos pun bisa. Gue ulangi kayak si Aloy itu harus Berkeepsake untuk bisa ngasih special guard ke teman seru. Terus kalau mau aktifin damage-nya yang berserk damage harus A2. Ada kondisi buat unlock. Kalau G4 tidak ada cuy, polos sudah jalan semua utility-nya. Mantap ya. Terus tidak bisa dipungkiri juga ya kalau si Boros ini core-nya menurunkan value si G4. Di sisi apa sih bang? Di sisi DOT damage-nya tidak dihitung absorption yang dari pasif. Damage-nya tetap masuk, cuman tidak trigger special guard itu, special guard yang reveal itu karena tidak dimasukin absorb. Dan juga tidak trigger dot detonator, itu minusnya. Terus kira-kira jadi segini lah ya. Walaupun tidak turun drastis, tapi tidak dipungkiri tetap turun. Ini Berkeepsake, ini Awaken 2, ini full setnya. Sangat disayangkan, tapi seperti itulah. Cuman di PvE dan PvB-nya no problem at all. Terus bagian stongnya tentunya tetap berlaku mereka bertiga ini ya. Si Sonic dan si Tatsu lebih ke ini sih, lebih ke ngesing. Sedangkan si PvP karena dia nge-tackle DOT keseluruhan, sangat ngebantu untuk ngelawan si G4. Yang turun tentunya ini turun drastis ini. Sedangkan si Aloy lebih ke karena beda konteks saja. Si Aloy kan normal dan extra damage bermainnya, sedangkan si G4 mainnya DOT ya. Kira-kira ini line up-nya simple sekali di Drive Night Core, simple sekali ya. Yang penting ada Fascinator lah, udah beres ini. Ini Giryu Gensub. Sedangkan ini full setnya. Full setnya seperti ini. High tech-nya tentunya si Drive Night itu sendiri. Itu jeleknya G4 karena sama-sama high tech ya. Terus di core Boros juga tidak dibutuhkan high tech. Tipe juga itu penting loh, tipe harus dikonsider. Terus duelistnya si Sonic, Espernya Melza, Grapplernya Aloy ya. Honorable mention, salah satu dari dua ini juga bisa. Contoh si Tatsu gantiin PvP misalnya, kalau PvP nggak ambil kan PvP di wheel. Terus si Melza gantiin PM. Kalau memang punya keduanya, untuk saat ini kayaknya masih tetap enakan Melza sih ya. Untuk saat ini, cuman kedepannya di bannernya Suiryu, apalagi di bannernya Boros yang ada PvP damage rate, pertandingan makin cepat, enakan si PM ya. Enakan si PM. Oke, itu saja video kali ini. Kesimpulannya, kalau tanpa konteks, kalau betul-betul tanpa konteks, gue saranin ambil minimal polos. Kalau dengan konteks, cara menentukan butuh si G4 atau tidak itu lihat monster side kalian. Monster side kalian ada nggak yang bisa gendong di minimal PvE? Nggak perlu PvP, minimal PvE. Siapa aja yang bisa gendong? Si Gororibas, Deep Seeking, Citeo oke lah ya. Citeo juga bisa lah Citeo. Cuman ditambah detonator oke lah kayak gitu. Kalau nggak ada yang bisa gendong di monster side, saran gue ambil minimal polos. Seperti itu sih gambarannya. Tapi kalau memang server yang baru banget dan terpaksa harus milih cara-cara lain, pilihan selain G4 sih Suiryu sih ya. Kalau kalian nggak ngambil Suiryu ya tentunya enakan ngambil G4. Tapi kalau kalian ngambil Suiryu terus berat di BT ya mau nggak mau ya skip si G4. Oke, itu saja video kali ini mengenai G4. Menurut gue luar biasa sekali. Gue ulangi sekali lagi, kalau nggak ada monster yang bisa gendong, minimal ambil polos. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada yang mau saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios.